Hai, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Cerita kali ini adalah tentang insiden yang terjadi pada Kanye dan akhirnya menghancurkan Yeezy. Cerita ini akan dimulai dengan apa yang dilakukan oleh Kanye, lalu bagaimana posisi Adidas pada koleksi Yeezy saat ini, kemudian sneaker Yeezy yang ada di pipeline, maksudnya yang sudah dijadwalkan untuk rilis sebelum hal ini terjadi. Sekedar informasi, Kanye West dan Ye adalah dua orang yang sama. Pada Agustus 2021 lalu, Kanye mengajukan pengubahan namanya menjadi Ye karena alasan pribadi. Dalam konten ini, saya akan menyebutnya sebagai Kanye untuk memudahkan. Jadi, pada 25 Oktober 2022 lalu, Adidas merilis pernyataan bahwa mereka mengakhiri kemitraan dengan Kanye. Alasannya tercantum dalam paragraf pertama pernyataan itu. Begini kalimatnya. Adidas tidak menoleransi antisemitisme dan segala bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh Kanye. Antisemitisme itu adalah sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi atau Jewish. Semua ini dimulai pada 3 Oktober 2022 di Paris Fashion Week. Pada peragaan busana, Candace Owens men-tweet fotonya bersama Kanye memakai kaos bertulisan White Lives Matter. Kaos ini dari koleksi Yeezy terbaru. Menurut Anti-Defamation League atau ADL, frasa itu termasuk dalam ujaran kebencian. Pada saat itu, hal ini menjadi kontroversi karena tidak ada yang tahu apa maksud Kanye dengan kaos itu. Jaden Smith yang menghadiri acara itu keluar sebelum acara berakhir. Dalam tweetnya dia mengatakan, "Saya tidak peduli siapapun itu. Kalau saya tidak merasakan pesannya, saya keluar." Ini adalah bagian tentang ujaran kebencian. Pada 4 Oktober 2022, konser Kanye di Stadion SoFi, LA dibatalkan dengan alasan mereka tidak mampu untuk mendapatkan pegawai. Ini menjadi salah satu alasan kekesalannya pada orang Yahudi yang dia sebutkan nantinya. Pada 6 Oktober 2022, Adidas menanggapi isu White Lives Matter dan, seperti ditulis Reuters, mereka menempatkan kemitraan dengan Kanye West dalam peninjauan. Pada 7 Oktober 2022, Fox News menayangkan rekaman wawancara dengan Kanye dalam acara Tucker Carlson. Ketika dia ditanya tentang White Lives Matter, dia memberikan alasan kenapa dia melakukannya. Begini katanya, "Ide bahwa saya memakai itu lucu." Kemudian dia menambahkan, ketika dia menanyakan bagaimana pemikiran ayahnya, jawabannya adalah, hanya seorang hitam menyatakan hal yang jelas. Itu adalah respon favoritnya. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa kaos itu adalah salah satu bentuk ekspresi artistiknya, tapi itu malah mendapat backlash. Pada 9 Oktober 2022, Kanye men-tweet bahwa dia akan melakukan Defcon 3 pada orang Yahudi di mana netizen mengartikan itu sebagai ancaman pembunuhan terhadap orang Yahudi. Dan ini adalah hal yang mencemaskan sekaligus tindakan antisemitisnya yang pertama. Pada 17 Oktober 2022, Kanye melakukan wawancara telepon bersama Chris Cuomo. Dalam kesempatan ini, Kanye mengungkapkan pemikirannya tentang apa yang terjadi ketika dia memakai kaos White Lives Matter. Orang Yahudi di belakang layar, media, mafia, sudah menyerang dia. Mereka membatalkan stadium konser SoFi tanggal 4. Mereka mempunyai media untuk menyebarkan narasi bahwa dia gila dan tidak pernah menyebutnya seorang biliuner. Singkatnya, dia menggunakan subjek orang Yahudi untuk hal-hal yang terjadi pada dia dan beberapa artis berkulit hitam yang tidak disebutkan namanya. Dan ini juga salah satu tindakan antisemitis. Pada 19 Oktober 2022, Kanye diwawancarai secara daring oleh Piers Morgan. Di sini dia menjelaskan bahwa beberapa pengusaha yang mencuri dari orang kulit hitam dan kebetulan mereka adalah orang Yahudi. Dengan dia memanggil orang Yahudi, bukan masing-masing pengusaha itu, dia berharap orang-orang di sekitar mereka akan mempertanyakan tindakan mereka. Ini mungkin salah satu motifnya. Pada 20 Oktober 2022, ADL membuat petisi. Mereka men-tweet bahwa Kanye sudah dengan bangga menyebarkan teori konspirasi antisemitis yang jahat. Dan sekarang Adidas melanjutkan rencana mereka untuk merilis sneaker Yeezy minggu ini. Kami berseru kepada mereka untuk berbicara dan mempertimbangkan kemitraan mereka. Kalimat tersebut cukup jelas menggambarkan niat mereka untuk memperparah situasi. Setelah itu, banyak pihak mulai meng-cancel dia satu persatu. Pada 21 Oktober 2022, Balenciaga menghentikan hubungan. Pada 24 Oktober, sebuah agensi kreatif artis bernama CAA mengkonfirmasi bahwa Kanye bukan klien mereka lagi. Pada 25 Oktober, Adidas menghentikan kemitraan. Pada hari yang sama, Gap menarik semua produk kolaborasi dan Foot Locker menarik semua produk Yeezy. Atlet baseball Aaron Donald dan Jaden berpisah dengan Donda Sport, agensi olahraganya.
pada 26 Oktober, patung lilinnya dipindahkan dari Museum Madame Tussauds, London. Agensi hukumnya, Cadwallader, Wickersham, and Taft tidak lagi bekerja dengan dia. Jadi secara singkat, Kanye melakukan dua hal. Pertama, dia mendukung slogan White Lives Matter, dan kedua, dia menyerukan ungkapan antisemitis berulang kali dalam tweet maupun interview. Adidas ditekan dengan petisi yang diinisiasi oleh ADL dan oleh pihak lain yang tidak disebutkan, akhirnya mereka mengakhiri kemitraan dengan Kanye. Ini tentang posisi Adidas pada koleksi sneaker Yeezy. Dalam pernyataan pers Adidas, tertulis bahwa mereka adalah pemilik tunggal dari hak desain untuk produk yang ada serta jalur warna sebelumnya dan baru di bawah kemitraan. Itu berarti Kanye tidak memiliki paten untuk semua produk kolaborasi Yeezy dan Adidas. Seorang netizen memeriksa hal ini. Paten atas Yeezy 350 dan 750 diajukan oleh Adidas atas nama Nick Galway. Paten atas Yeezy 350 V2 diajukan oleh Adidas atas nama Brian Foresta. Paten atas Yeezy Slides dan Foam Runner diajukan oleh Adidas atas nama Nicolas Daiber. Dari 5 model itu, semua patennya diajukan dengan nama penemu staf dari Adidas. Kemungkinan model lainnya pun akan seperti itu dan itu berarti apa yang diklaim oleh Adidas adalah benar. Ini tentang sneaker Yeezy yang masih ada di pipeline. Dalam pernyataan pers, Adidas tertulis bahwa ini diharapkan akan memiliki dampak negatif jangka pendek hingga 250 juta euro pada laba bersih perusahaan tahun 2022. Kemungkinan ini disebabkan oleh Yeezy yang sudah direncanakan untuk dirilis tapi tidak jadi dijual. Selain itu, kemitraan seperti ini umum bagi perusahaan untuk mempunyai stok hingga 18 bulan ke depan, dan itu berarti ada sneaker Yeezy yang disimpan di gudang dan tidak bisa terjual. House of Hit mencatat model sneaker Yeezy yang dijadwalkan untuk dirilis, tapi itu belum terrealisasi. Bulan Oktober masih ada Yeezy Basketball Knit dan Yeezy 500. Bulan November ada Yeezy 350, 380, 450, 700 V2, dan Slides. Bulan Desember ada Yeezy 350, 700 V1, dan Slides. Semuanya ada 18 model dan tidak tahu bagaimana tingkat stok untuk masing-masing sneaker tersebut. Saya harap semua itu akan dijual dengan diskon, tapi mengingat Adidas memiliki semua paten dan tidak ada logo maupun tulisan Yeezy pada semua sneaker itu, kalau ini akan dirilis, Adidas hanya perlu mengganti box dan sol dalam saja. Jadi, itu adalah insiden yang dialami oleh Kanye dan akhirnya menghancurkan merek Yeezy. Semua itu berasal dari perkataan dan tweet tanpa melakukan tindakan apapun. Mengetahui hal ini, saya merasa kalau sanksi sosial itu sangat mengerikan, dengan dampak seseorang seperti dia tidak bisa mendapat penghasilan lagi. Terima kasih sudah bersama saya. Konten kali ini banyak yang bersifat subjektif menurut pemikiran saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya Adi, ini adalah Adi Vlog. Sampai jumpa lagi.